sebagai narator dan sebagai prajurit tambahan. Nama saya Franciscus, saya berperan sebagai Kapten Belanda. Nama saya Tia, saya berperan sebagai Patuan Anggi. Saya Melissa, saya berperan sebagai prajurit. Nama saya Pinadin, saya berperan sebagai Mopian. Nama saya Alfredo, saya berperan jadi Singamaraja. Di tengah pelabuhan Dauri pada tahun 1907, Singamangaraja 12 melakukan perlawanan untuk Belanda. Perjuangan ini meletus karena raja menolak akan penindasan, monopoli dagang, dan upaya Belanda untuk menguasai tanah Batak. Beliau secara tegas menolak Traktat Siak tahun 1874 yang secara sepihak memberikan Belanda hak kedaulatan untuk mengklaim tanah Batak. Hal ini membuat Belanda murka dan melakukan penjajahan terhadap Batak. Bersama putrinya Lohian dan Panglima Patuan Anggi, mereka terkepung, amunisi menipis, dan Kapten Pandaran kian mendekat. Namun, malam itu merupakan menjadi titik puncak perlawanan yang mengukir namanya sebagai simbol abadi kehormatan dan semangat kemerdekaan tanah Batak. Singamangaraja 12 duduk di batu besar, memandang jauh ke arah lembah. Api embun kecil menyala di tengah pasukan. Tuan Raja, pasukan Belanda sudah semakin dekat. Mereka datang dari arah selatan dipimpin oleh Kapten Pandaran. Patuan Anggi, beritahu pada pasukan jangan gentar. Kita berperang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan tanah Batak. Baik Tuan Raja, tapi banyak rakyat yang ketakutan, banyak yang kehilangan keluarganya. Aku tahu penderitaan mereka, tapi tidak boleh biarkan. Lebih baik mati sebagai pejuang daripada hidup sebagai budak. Mopian datang membawa air dan daun obat untuk ayah. Ayah, aku sudah menyiapkan obat untuk para prajurit kita yang terluka, ayah. Tapi kita tidak bisa terus bersembunyi di hutan seperti ini, ayah. Anak Mopian, sekarang perjuangan diamankan oleh pedang. Tetapi yang kita perjuangkan adalah kehormatan dan kebebasan untuk cucu kita nanti. Tapi ayah, aku tak mau kehilangan dirimu, ayah. Seperti aku kehilangan abangku dulu di medan perang. Jangan takut Mopian, bila ayah gugur, hidup bukan akhir. Kita awal dari kebangkitan bangsa kita. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari jauh. Pasukan Belanda mulai menyerang. Semua bersiap, pertahanan kehormatan kita. Jangan biarkan tanah leluhur kita diinjak oleh penjajah. Baik, Raja. Pertempuran terjadi. Suara tembakan, teriakan perang, dan kepulan asap memenuhi udara. Tangkap mereka semua hidup-hidup. Si Singamaraja jangan diberi lolos kali ini. Demi Raja, demi tanah Batak. Pertempuran sengit, satu persatu prajurit Batak Singamangaraja 12 tertembak, jatuh ke tanah. Mopian berlari menghampiri ayahnya. Ayah, bertahanlah ayah. Anakku Lopian, jangan tangisi aku. Teruskan perjuangan ini. Biarkan pada rakyat, kebebasan pasti akan datang. Walau tidak hari ini. Aku janji ayah. Aku janji akan teruskan perjuanganmu. Singamangaraja 12 menutup mata pula. Pasukan Belanda berhenti. Suasana hening. Dia telah gugur, tetapi semangat juangnya tidak akan pernah padam kepada rakyatnya. Mopian berdiri menatap langit, memegang tombak ayahnya. Ayah, darahmu menjadi api perjuangan kami. Rakyatmu tidak akan menyerah sebelum kami merdeka. Kami akan teruskan perjuanganmu. Tahun 1907 menjadi akhir perjuangan Singamangaraja 12. Namun, merupakan awal dari lahirnya semangat nasional anak Batak. Beliau gugur sebagai pahlawan dan pada tahun 1961, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Namanya abadi sebagai simbol kehormatan dan semangat cinta tanah air.
Dari penampilan Sisinga Manggaraja 12 tersebut, kita dapat mengambil pesan moral yaitu Cinta tanah air adalah yang harus dijaga. Perjuangan tidak hanya selalu dengan senjata, tapi dengan semangat yang terus membara. pahlawan gugur, namun semangatnya tetap abadi di hati bangsa. Sekian penampilan dari kami, terima kasih.